Kabupaten Banyuwangi kembali menghelat kejuaraan sepeda internasional Banyuwangi Ijen Geopark Downhill di Gentasan Bike Park, Kecamatan Licin, Banyuwangi, 20-21 September 2025. Kejuaraan yang masuk agenda resmi Union Cycliste International atau UCI, Federasi Balap Sepeda Internasional ini diikuti 313 pembalap dari 7 negara. Selain pembalap dari berbagai daerah di tanah air, kejuaraan ini diikuti pembalap Australia, Filipina, Malaysia, Rusia, Singapura, dan Timor Leste. Setelah di hari pertama, para pembalap mengikuti babak kualifikasi untuk menentukan pole position. Hari kedua, ratusan pembalap memasuki putaran final. Trek yang basah dan licin usai diguyur hujan membuat putaran final berlangsung sengit, bahkan membuat sejumlah pembalap terjungkal. Para pembalap harus ekstra hati-hati menaklukkan lintasan dengan rute sulit. Para pembalap harus melintasi trek sepanjang 2,3 km mulai dari jalur tanjakan, menurun, tikungan tajam, bebatuan, drop pohon, wall red kayu, super bowl hingga big drop. Randy Farera Sanjaya dari tim XTR menjadi yang tercepat untuk kategori Man Elite dengan catatan waktu 4 menit 08,442 detik. Pandu Satrio Perkasa Sego Anggap Racing Tim Banyuwangi berada di posisi kedua dan tempat ketiga diamankan Andi Prayoga Polair DH Team. Sementara di kategori Women Elite, Rizka Amelia Agustina Marin Astrindo Racing Team menjadi yang tercepat dengan waktu 5 menit 06,265 detik. Tempat kedua menjadi milik Nilna Murni Ningtyas Spartan Racing Team dan ketiga Naomi Prince Factory Team PH atau Fly Racing Team PH. Big Downhill 2025 ini adalah bagian dari event sport tourism berskala internasional yang dilaksanakan. Ipuk menambahkan ajang ini bukan sekedar balap sepeda, tapi komitmen daerah mengajak para riders nasional maupun dunia, sekaligus memberi efek ganda bagi homestay, kuliner, dan transportasi. Selain menjadi daya tarik wisata, juga mempromosikan Banyuwangi ke dunia. Ditambahkan PLT Hadispora Banyuwangi M. Alvin Kurniawan, kejuaraan ini terjadi dalam 19 kelas. Hari pertama, para pembalap menjalani seeding run atau sesi percobaan untuk mencatat waktu terbaik sebagai penentu posisi start di babak final. Hari kedua merupakan final run untuk menentukan siapa yang menjadi juara. Event ini sudah memasuki kali keempat pelaksanaan dan menjadi agenda resmi UCI. Handoko Kusumo, CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. Ada yang berbeda dalam prosesi pelantikan Guntur Priambodo sebagai Sekretaris Kabupaten Sekap Banyuwangi. Jika biasanya pelantikan pejabat digelar di ruang rapat mewah atau pendopo, namun kali ini acaranya berlangsung di TPS 3R Balak, Kecamatan Songgon, yang tak lain adalah tempat pengolahan sampah modern berbasis reduce, reuse, dan recycle. Meski di tengah hamparan fasilitas pengolahan sampah, suasana hikmat tetap terasa. Wakil Bupati, para asisten, staf ahli, sekwan, inspektur, kepala OPD, Satpol PP, camat se-Banyuwangi hingga tokoh masyarakat dan lintas agama juga turut hadir untuk menyaksikan sumpah jabatan tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Banyuwangi menjelaskan alasan pemilihan lokasi yang tak biasa ini menurutnya bukan sekedar seremoni, melainkan simbol komitmen Pemkab Banyuwangi dalam mendorong birokrasi yang peduli lingkungan. Selain itu, Sekda adalah motor penggerak roda birokrasi. Dengan dilantik di sini, Bupati ingin mengingatkan bahwa pembangunan harus berpijak pada keberlanjutan dan Banyuwangi ingin melayani rakyat sekaligus menjaga bumi. Dengan dilantiknya Sekda baru di lokasi yang syarat makna ini, publik berharap birokrasi Banyuwangi semakin solid, responsif, dan inovatif, serta menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas pembangunan. Guntur Priambodo sendiri bukan wajah baru. Ia dikenal dengan birokrat berpengalaman yang telah lama mengabdi di Pemkab Banyuwangi. Selain menjabat Kepala Dinas PU Pengairan, Guntur juga pernah menjabat di beberapa tempat, diantaranya Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda Banyuwangi, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas PU, dan beberapa jabatan lainnya.
Guntur menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan menjadi pejabat Sekda. Dengan pelantikan ini, Guntur resmi menempati posisi tertinggi dalam karirnya sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Percepatan program pembangunan. Jadi bagaimana sebagai katalisator Sekda ini mengakselerasi program kerja yang dilakukan oleh SKP itu. Fungsinya hanya sebagai reagen aja. Yang ketiga juga tadi dipesankan sama Ibu adalah kita harus menjaga harmonisasi dengan semua OPD, bagaimana organisasi perangkat daerah, bagaimana birokrasi ini bisa birokrasi yang kompak, solid, tidak ada faksi-faksi, dan insya Allah memang dari dulu tidak ada faksi, tapi saya akan lebih menyolidkan birokrasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Yang keempat tadi juga disampaikan oleh Ibu bahwa kita Sekda ini tidak hanya administratif, memang tugas utama juga termasuk administrasi, bagaimana kita mengawal program-program kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang oleh Ibu Bupati, screeningnya ada di Sekda. Jangan sampai ada kebijakan yang tidak tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ada di Sekda. Screeningnya ada di Sekda. Tentu tadi selain tugas-tugas itu diperintahkan oleh Ibu Bupati untuk kita lebih turun ke bawah, lebih menyerap aspirasi masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat. Tentu yang ketiga, setelah kita tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, kita harus melayani, ya. Jadi menjadi birokrasi yang melayani. Tadi diarahkan oleh Bupati bahwa kita perangkat daerah ini, kita ini Sekda dan jajarannya harus menjadi birokrasi yang melayani. Di akhir acara pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi serta para pejabat yang hadir memberikan ucapan selamat. Andika Kusumo, CTV. Bayi malang yang ditemukan warga tergeletak di Pos Kampling, Desa Posangit, Leres, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, akhirnya terkuak siapa sebenarnya orang tua bayi yang tega membuang bayi di Pos Kampling pada tanggal 12 September 2025 lalu atau pada Jumat dini hari. Berdasar keterangan sejumlah saksi dan hasil rekaman beberapa CCTV, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil menemukan identitas orang tua bayi. Ironisnya, baik ayah maupun ibu bayi usianya masih di bawah umur. Ayah bayi berinisial P, 17 tahun, warga Kota Probolinggo, yang statusnya masih pelajar, dan N, 17 tahun, warga Kabupaten Probolinggo. Hasil penyelidikan polisi, proses persalinan terjadi di dalam kamar salah satu rumah kos di pinggiran Kota Probolinggo dan dilakukan berdua tanpa didampingi tenaga medis. Agar tidak terdengar suara jeritan saat persalinan dan tangisan bayi, pelaku P memutar musik sekeras mungkin. Selain itu, keran air sengaja dibuka. Menurut Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri, sudah 6 orang diperiksa. Status pelaku saat ini adalah anak berhadapan dengan hukum. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Malang, Dinsos Jawa Timur, dan Dinsos Kabupaten Probolinggo soal status bayi ataupun orang tua bayi. Kita dari Polres Probolinggo Kota bergerak cepat, berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan orang tua dari bayi tersebut, sehingga alhamdulillah kita temukan orang tua dari bayi tersebut. Kita temukan di tanggal 18 September 2025. Di mana memang kita sayangkan juga bahwa ternyata kedua orang tua dari bayi tersebut adalah anak-anak di bawah umur, baik itu ayah dari bayi ataupun ibu dari bayi. Sehingga untuk tentu kita juga, karena ini masih di usia anak-anak, kita lindungin hak-haknya sebagai anak. Kemudian
kita pastikan bahwa anak ini terawat dengan baik. Sebelumnya kita juga sudah koordinasi dengan dinas sosial, dengan pihak rumah sakit, kita cek kondisi anak. Alhamdulillah kondisi anak dalam kondisi sehat. Kemudian Dinsos juga bergerak cepat untuk bagaimana tindak lanjut ke depannya. Kedua anak ini sudah kita temukan, maksudnya adalah orang tua dari bayi ini sudah kita temukan juga dengan kedua orang tuanya. Kita sampaikan bagaimana langkah-langkah setelah ini. Kemudian mungkin anak akan kita serahkan kembali ke orang tua ataupun ke nenek kakek dari si bayi ini. Bayi perempuan malang ini saat ini dirawat di Puskesmas Sumber Asih dalam pengawasan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Probolinggo. Seperti diberitakan sebelumnya pada Jumat dini hari tanggal 12 September 2025 lalu, ditemukan sesosok bayi perempuan dengan berat 2,8 kg dan panjang 47 cm. Di Pos Kamling, Desa Posangit Lores, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Farid Falevi, CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. Dalam kurun waktu kurang dari 3 jam, Gunung Semeru di Lumajang mengalami erupsi berupa letusan asap berupa kolom abu membumbung tinggi Senin pagi. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Pukul 5.28 waktu Indonesia Barat, letusan Semeru dengan kolom abu mencapai 700 meter membumbung tinggi di atas puncak Kawah Jonggring Saloko, condong ke arah barat daya dan barat dengan durasi 2 menit 19 detik. Letusan kembali terjadi pukul 7.44 waktu Indonesia Barat dan pukul 7.59 waktu Indonesia Barat, dengan masing kolom abu mencapai 500 meter di atas puncak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang menyebut erupsi terjadi masih berada di radius aman dan tidak menimbulkan dampak. Sementara itu, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu masih berstatus level 2 waspada, sehingga aktivitas Gunung Semeru berupa letusan, kuncuran awan panas bisa sewaktu-waktu terjadi. BPBD juga menghimbau warga, khususnya para penambang pasir, untuk lebih waspada. Terlebih kondisi kemarau basah dapat meningkatkan potensi banjir lahar, sebab puncak Semeru kerap diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dari hulu sampai hilir, dengan potensi erupsi Semeru juga salah satunya pengaruh. Karena apa? Das yang di Semeru sendiri ada berapa das yang ada di Semeru, kayak das Gelidik, Curah Koboan, terus daerah mana itu, Karangmenyan apa, Jogosari. Nah, itu salah satunya untuk antisipasi adanya lahar dingin. Makanya kita tetap menghimbau kepada daerah yang das Semeru sendiri, menghimbau kepada penambang lokal atau penambang yang berizin tetap berhati-hati dan mengenal suatu cuaca yang ada di sana. Rekomendasi PVMBG, warga tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk Koboan sejauh 8 km dari puncak. Yongki Nugroho, JTV. Bertempat di Auditorium Kiai Haji Muchtar Syafaat Blok-Agung diselenggarakan kuliah umum dengan mengambil tema vokasi berdampak membentuk mahasiswa santri teknopreneur menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi pemateri dalam kuliah umum adalah Arsyad, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Banyuwangi. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama sinergi antara Politeknik Darussalam Blok-Agung dengan BPVP agar ke depan santri lebih siap menghadapi tantangan perkembangan industri karena lapangan pekerjaan yang terus berkembang seiring persaingan kerja yang tentu saja juga semakin ketat. Sehingga diperlukan skill, keterampilan agar bisa mengikuti perkembangan permintaan pasar industri. Ke depan tantangan ketenaga kerjaan membutuhkan keahlian sesuai vokasi yang dikembangkannya. Sehingga harus diberikan penguatan, pembekalan skill dan keterampilan sesuai industri yang terus berkembang dalam menghadapi tantangan kerja. Mempersiapkan SDM yang relevan dengan industri yang berkembang, sehingga Polida dan BPVP konsisten dan bisa istiqomah mempersiapkan generasi muda yang bisa menghadapi tantangan kemajuan industri, sesuai permintaan industri yang terus berkembang.
Materi saya menyampaikan kepada mahasiswa terkait dengan tantangan ketenagakerjaan yang akan dihadapi oleh mereka di masa akan datang. Karena di tahun 2030 itu akan terjadi loncatan jumlah penduduk yang sangat besar, itu yang didominasi oleh Gen Z dan generasi milenial. Generasi milenial dan generasi milenial itu angkanya cukup besar, sampai 75%. Nah, ketika hal itu tidak diberikan penguatan berkaitan dengan persiapan mereka menghadapi bonus demografi itu bisa menjadi ancaman bagi mereka. Karena ketika kebutuhan mereka semakin hari semakin besar, lalu angkatan kerja juga semakin menurun, tentu mereka diberikan kekuatan, skill dan keterampilan untuk bisa beradaptasi dengan kebutuhan industri yang berkembang saat ini. Jadi antara BPP Banyuwangi dengan Polida itu akan bersama-sama mempersiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan industri yang berkembang saat ini, atau mempersiapkan sumber daya manusia atau pencari kerja yang relevan dengan kebutuhan industri yang berkembang saat ini. Harapan kami adalah bagaimana Balai BPPB Banyuwangi bersama dengan Polida betul-betul konsisten, istiqamah dalam mempersiapkan generasi bangsa mempersiapkan generasi muda, generasi bangsa yang siap kerja, yang relevan dengan kebutuhan industri yang berkembang saat ini. Dalam kuliah umum ini sekaligus dilakukan MOU dan penandatanganan kerjasama antara Polida dan BPVP Banyuwangi. Tentu sejak dari penyerahan SK sampai hari ini kita menyiapkan berbagai banyak hal, misalkan juga bagaimana kurikulumnya, terus kemudian kita breakdown ke dalam mata kuliah dan seterusnya sampai ke dalam jam pelajarannya, kemudian rekrutmen dosen dan seterusnya, dan puncaknya adalah di hari ini kita kemudian menyelenggarakan kuliah perdana ini yang tadi saya sampaikan, dan panjenengan juga menyaksikan kita melaksanakan MOU dengan BPPP sebagai bagian yang nantinya akan menjadi lembaga yang sinergis untuk kita untuk kemudian saling bersama-sama bagaimana mahasiswa ini tentu juga memiliki vokasi yang cukup untuk kemudian dia menjadi seorang pelajar atau mahasiswa. Harapannya tentu Polida kehadirannya bisa menjadi solusi ya untuk terutama bagi kebutuhan pendidikan tinggi di masyarakat yang comply, yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin betul-betul kerja di industri atau bukan hanya kerja tapi juga meng-create usahanya sendiri ya, dengan skill-skill, hard skill yang juga dia mumpuni, karena ini juga menjadi bagian dari tekad kami. Sekedar informasi, Polida Banyuwangi berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Tegalsari. Ada 4 prodi yang secara resmi telah di-launching, D4 Bisnis Digital, D4 Agribisnis Pangan, D4 Desain Mode, D4 Kosmetik dan Perawatan Kecantikan, serta D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Kini dengan dilaksanakannya kuliah umum Senin pagi sebagai penanda proses belajar mengajar di kampus dengan basis pesantren itu secara resmi telah dimulai. Tim Liputan CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. Dalam rangka mendukung program pemerintah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Dapur Makan Bergizi Gratis Berkah Jaya 79 telah resmi beroperasi hampir 1 bulan terakhir. Dapur Berkah Jaya 79 ini dikelola langsung oleh Yayasan Sukses Mulia Sejahtera yang berada di Dusun Gunung Sari, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan dibantu sebanyak 53 karyawan lengkap dengan kepala dapur, SPPG Dapur NBG Berkah Jaya 79 ini dalam perharinya mampu menyuplai sebanyak 3.500 porsi makanan bergizi gratis. Adapun sekolah yang mendapat MBG dari tempat ini sebanyak kurang lebih 40 sekolah, diantaranya meliputi dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA yang tersebar di wilayah Sumbergondo, Bumiharjo, dan Margomulyo.
Sementara untuk mendistribusikan makanan ke sekolah, di tempat ini juga ditunjang dengan sejumlah armada baru yang telah didesain khusus sehingga aman dan bersih dari debu jalanan. Untuk bisa menjadi mitra MBG, pihaknya harus membuat dapur yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak hanya bentuk bangunan dapur, sejumlah peralatannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan standar dari Badan Gizi Nasional. Selain bersih dan higienis, menu yang disajikan dari tempat ini diketahui sudah memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna. Terlebih di tempat ini juga bisa meminta menu sesuai permintaan. Haji Eko Susilo Nur Hidayat selaku Ketua Yayasan Sukses Mulia Sejahtera mengatakan, dengan adanya program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto ini, pihaknya sangat bersyukur. Selain dapat mencerdaskan anak bangsa, juga dapat memberikan manfaat lapangan pekerjaan untuk lingkungan sekitar. Alhamdulillah SPBG Sumbergondo nomor Berkah Jati 9 memberikan manfaat di lingkungan Desa Sumbergondo, Bumi Harjo Margono, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Dan kita mendukung program pemerintahku dan kita bersyukur menjadi bagian yang mulia ini, menyerap tenaga kerja, mencerdaskan anak bangsa, dan kita meningkatkan ekonomi masyarakat di desa. Kita dukung terus program makan bergizi gratis, program presiden kita, program pemerintah kita. Dan yang terpenting, kita terus memberi manfaat untuk anak didik generasi emas 2045. Kita ingin menjadi yang terbaik, dan kita ikuti standar dari PGN. Apa yang terbaik? Terbaik dapurnya, terbaik SPBG-nya. Kita sudah bangun kualitas standar PGN. Bisa kita lihat bareng, bisa menjadi rujukan, bisa tempat untuk studi banding, bisa menjadi kebanggaan Banyuwangi. Kedua, kita juga karyawannya, karyawati kita seleksi yang terbaik, memenuhi standar yang diinginkan PGN. Dan yang terpenting lagi bahwa kita ingin merangkul semua komponen stakeholder yang ada di lingkungan Sumbergondo Glemon. Sementara itu, guna untuk mendukung program pemerintah terkait pemerataan agar para pelajar khususnya di Banyuwangi bisa mendapatkan makan bergizi gratis secara merata, pihaknya siap untuk membangun sejumlah dapur MBG selanjutnya sehingga pemerataan bisa dirasakan secara langsung. John Iskandar, JTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.